Gadis itu tanpa sengaja terjebak di dalam sebuah freezer raksasa. Setelah semua usahanya untuk keluar gagal, ia segera menelepon ibunya. Namun saat itu kedua orang tuanya terlalu sibuk merayakan ulang tahun anak perempuan angkat mereka sehingga tidak ada yang memperhatikan panggilannya. Gadis itu tidak menyerah dan terus menelepon berulang kali. Akhirnya sang ibu mengangkat panggilan video. Begitu melihat wajah putrinya yang sepucat es di layar, ia langsung panik. Namun tiba-tiba anak angkat itu merebut ponsel dan berkata bahwa gadis tersebut sengaja memakai riasan agar terlihat menyedihkan demi merusak pesta ulang tahunnya. Mendengar itu, sang ibu mulai ragu dan hanya menyuruh putra sulungnya untuk memeriksa keadaan adiknya. Sang kakak datang dan memanggil adiknya berkali-kali. Gadis itu mengumpulkan sisa tenaganya, berdiri dengan susah payah, lalu menangis sambil memohon agar diselamatkan. Tetapi saat itu juga, anak angkat menelepon sang kakak dan berkata bahwa kunci freezer selalu ada di tangan gadis itu. Jadi semua ini hanyalah sandiwara untuk mencari belas kasihan. Kakaknya pun percaya begitu saja. Ia mengira sistem pendingin sudah dimatikan, lalu pergi. Padahal yang ia matikan hanyalah kipas ventilasi, sementara pendingin utama tetap bekerja. Di dalam freezer, tubuh gadis itu terus menggigil kedinginan. Karena tidak ada jalan lain, ia menghubungi layanan darurat. Tak lama kemudian, tim penyelamat datang, tetapi mereka tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Pemimpin tim memerintahkan agar peralatan dibawa sambil mencoba menghubungi pemilik rumah. Sementara itu, sang ibu masih sibuk membantu anak angkatnya mengenakan pakaian baru. Saat ayah menerima telepon dari tim penyelamat, ia malah tertawa dan berkata dengan dingin bahwa putrinya memang selalu berpura-pura menjadi korban. Namun kali ini hati sang ibu mulai merasa gelisah. Di saat yang sama, karena ia seorang dokter, rumah sakit menelepon untuk keadaan darurat. Seorang perawat memberitahu bahwa ada pasien yang dibawa masuk setelah mengalami henti jantung. Begitu mendengar nama pasien itu, tubuh sang ibu langsung lemas. Ia segera berlari menuju rumah sakit. Karena kondisi gadis itu sangat kritis, ia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Di sana ia melihat ibunya dan berulang kali memanggilnya, tetapi suaranya terlalu lemah untuk terdengar. Ditambah lagi, anak angkat berdiri tepat di depan sang ibu sehingga ibu sama sekali tidak melihat putri kandungnya. Sang ibu terus menelepon putrinya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin hanya kebetulan namanya sama. Di sisi lain, dokter mengatakan operasi tidak bisa dimulai tanpa tanda tangan anggota keluarga. Gadis itu menelepon ayahnya, tetapi ayahnya berkata bahwa ibunya sudah berada di rumah sakit. Jika mereka belum bertemu, berarti gadis itu pasti sedang berbohong lagi. Akhirnya gadis itu terpaksa menandatangani surat persetujuan operasi sendiri. Saat sadar, perawat memberitahu bahwa karena frostbite yang sangat parah, tangan satunya juga harus diamputasi. Tak lama kemudian, anak angkat datang ke rumah sakit dan malah mengejeknya. Kakak laki-lakinya yang ikut bersamanya melihat semua kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Ia segera pulang dan menceritakan seluruh kebenaran kepada kedua orang tuanya, bahkan menunjukkan foto-foto yang diambil di rumah sakit. Begitu melihat foto-foto itu, sang ibu akhirnya percaya bahwa putri kandungnya benar-benar telah kehilangan salah satu tangannya. Tanpa membuang waktu, kedua orang tuanya langsung bergegas ke rumah sakit. Anak angkat kembali berpura-pura tidak bersalah, tetapi kali ini mereka mendorongnya menjauh. Sang ibu memeluk lengan kosong putrinya erat-erat. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa meninggalkan putri kandungnya demi mempercayai anak angkat adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kalau kalian ingin part 2, tulis emoji ini di kolom komentar.